Jadi kita bahas dulu yang pertama, the plan. Di the plan ini yang difokuskan adalah building the ecosystem. Jadi building the ecosystem itu tuh maksudnya gimana? Jadi maksudnya yang dimaksud di Bung Chandra di chapter ini adalah building ecosystem tuh membuat suatu ekosistem yang saling berkaitan. Nggak selalu saling menguntungkan, tapi saling berkaitan. Maksudnya gimana? Misalnya, ini contohnya ditulis oleh Bung Chandra, yaitu vegan ecosystem, yang dimana juga kelihatannya Sal Venture invest di perusahaan vegan ini, yang dimana vegan ecosystem ini Sal Venture menginvest kepada vegan catering, terus vegan restoran, terus ada juga vegan media yang diinvest. Jadi ini saling berkaitan semua. Dan saya rasa kemungkinan dan nextnya juga akan mengakuisisi perkebunan vegan kali ya. Jadi perkebunan, jadi semuanya hulu hilir, dibeli bahannya, dibeli sendiri, dijual sendiri, dimasak sendiri, direview sendiri di medianya. Jadi mungkin menjadi satu keseluruhan. Jadi kesimpulannya adalah tiap usaha itu baiknya adalah saling berkesinambungan dan saling support. Lalu subsektor kedua adalah questioning the growth. Jadi menanyakan suatu pertumbuhan. Di sini poinnya adalah perusahaan yang kemarin sebelum resesi itu melakukan hyper growth atau growth-nya itu unorganik, jadi growth-nya terlalu berlebihan, buka-buka cabang terus tanpa memikirkan fundamentalnya. Ternyata saat krisis ini menjadi perusahaan yang sangat riskan untuk pilot, jadi perusahaan yang sangat beresiko dibanding perusahaan-perusahaan yang growth-nya itu secara organik. Jadi growth-nya secara ya organik, ya aman-aman aja, maksudnya nggak secara disuntik dana atau nggak secara dipaksakan. Jadi Bung Chandra sendiri lebih setuju bahwa perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang growth-nya secara organik. Lalu subchapter terakhir di chapter the plan ini adalah betting on zero. Jadi di sini Bung Chandra itu memberikan suatu contoh di mana saat dia membangun propertinya di awal itu dia membidik segmen yang dimana pengembang lain itu nggak membidik, yaitu di segmen millennials, dan terbukti sekarang banyak banget pengembang-pengembang yang membidik di segmen millennials ini. Tapi kalau saya tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud sini adalah mungkin kayak Blue Ocean Strategy ya, dan Blue Ocean Strategy itu kan dimana banyak kompetitor mainnya di Red Ocean, kita masuk ke Blue Ocean yang lautnya tuh baru, yang kita main ke sana. Jadi mungkin yang dimaksud Bung Chandra adalah lebih ke Blue Ocean Strategy yang dimana kompetitor itu tuh belum di sana tapi sudah ada marketnya. Dan di sini juga dibahas dimana resesi ini tuh dapat menumbuhkan banyak Blue Ocean baru yang bisa kita masuk kalau kita bisa melihat peluangnya, kita bisa mengambil keuntungan di sana, kita bisa mengambil opportunity di Blue Ocean yang baru terbentuk karena dari krisis ini. Nah, chapter yang terakhir adalah the execution. Ini juga ditulis oleh Bung Chandra sendiri. The execution ini, menariknya adalah chapter pertama yang dibahas adalah the right partner, finding the right partner. Somehow ya, yang di chapter ini yang ditulis Bung Chandra itu sama persis seperti yang saya pernah tulis di artikel saya yang di sini, atau yang pernah saya tulis di saya pernah review di YouTube saya di sini. Itu adalah how we can find the right partner. Jadi yang saya tulis sama persis tulisannya. Cara mendapatkan partner yang baik adalah being the good one first. Jadi kita harus menjadi partner yang baik dulu. Kita harus menjadi partner yang bisa dipercaya dulu. Jadi orang-orang tuh kok ngeliat kita itu tuh berarti Roy itu orangnya bisa dipercaya. Roy itu orangnya ya seperti itulah. Jadi kalau udah dikenalnya Roy yang suka nipu, Roy yang kalau kerja tuh sukanya berkhianat, gimana ada orang baik yang mau kerja sama-sama saya kan, ujung-ujungnya juga pasti yang mau kerja sama penipu ketemu penipu nih, ujung-ujungnya seperti itu. Jadi chapter ini somehow kok mirip banget sama yang saya pernah tulis. Terus yang kedua juga yang dibahas di chapter ini adalah di mana perusahaan-perusahaan yang dulunya tidak terlihat mendadak itu bisa menjadi terlihat bahkan mendominasi dari marketnya di saat krisis ini. Jadi perusahaan yang saat krisis ini yang dulunya itu nggak terlihat sekarang bisa malah menjadi mendominasi di marketnya karena menjadi trendsetter atau karena bisa merubah pedoman-pedoman yang ada di masyarakat. Oke guys, jadi kurang lebih 3 chapter itu intisarinya yang saya dapat seperti itu. Memang nggak begitu lengkap. Kalau kalian mau baca lebih lengkap, kalian bisa baca bukunya sendiri. Yang di sini yang menurut saya intisari dari buku ini adalah ya tadi itu yang saya sampaikan. Nah lalu kalau pendapat saya, kalau kalian menanyakan pendapat saya, menurut saya karena buku ini kan ada 2 penulis ya, dari Bro Denny dan Bung Chandra, chapter 1 dan chapter 2 dan 3. Menurut saya setelah baca buku ini sampai selesai rasanya jomplang. Atau apa yang ngomongnya ya, jomplang tuh kayak tidak seimbang. Jadi chapter yang tempat pertama, yang tempat Bro Denny ini, itu tuh dia melakukan research dan analisa yang mendalam. Jadi dikasih contoh-contoh, datanya itu data beneran, data real, dan angka-angkanya itu juga disajikan semua dan detail melalui history. Jadi ini pasti butuh waktu lama untuk membahasnya. Sedangkan chapternya tempat Bung Chandra, yang chapter 2 dan 3, menurut saya ya begitulah ya, klasik Bung Chandra. Maksudnya ya mungkin gini ya, saya nggak bilang kurang baik atau gimana, tapi mungkin
nggak sesuai dengan, nggak cocok dengan saya. Mungkin yang chapter pertama itu dicondongkan lebih ke orang yang udah punya usaha dan usahanya sudah jalan, mungkin sudah jalan beberapa tahun, terus mereka pengen tahu apa yang harus mereka lakukan saat pandemik ini. Chapter milik Bung Chandra mungkin lebih ditujukan kepada orang-orang yang akan memulai usaha atau orang yang baru merintis usaha di krisis ini. Jadinya mungkin buat mereka lebih relevan. Jadi buat saya chapter yang pertama jadi jauh lebih favorite untuk saya. Lalu dari segi harga, jadi buku ini itu dijual dengan harga 365.000. Kalian bisa belinya di sini nih linknya, saya masukin di sini. 365.000 rupiah. Jadi kebetulan saya nggak beli bukunya, jadi ini saya bukunya pinjem dari adik saya, karena saya tahu biasanya dia selalu beli sih bukunya Bung Chandra. Jadi saya pinjem dari adik saya nggak beli, karena menurut saya bukunya cukup mahal. Biasanya nggak semahal ini, cuma kali ini kok bukunya cukup mahal. Dan kalau saya kasih honest review ya mengenai semua keseluruhan dan dari harganya sendiri, menurut saya buku ini sedikit over value, karena buku Bung Chandra biasanya itu bisa diselesaikan memang kurang dari 6 jam. Biasanya bisa diselesaikan kurang dari 1 hari lah. Ini kita baca 1 hari itu pasti selesai kalau bukunya Bung Chandra. Dan dengan harga segitu kelihatannya agak sedikit over value. Tapi buat kalian yang ingin dapat bird eye view tentang pandemic ini, especially dalam sektor ekonomi, menurut saya buku ini buku yang pantas untuk saya rekomendasikan, karena saya belum nemu buku-buku lain yang bisa di print atau didistribusikan secepat ini yang membahas mengenai pandemic ini, dengan terutama di sektor ekonomi yang membahas tentang makroekonomi. Oke guys, jadi sampai di sini aja. Semoga review kali ini bisa membantu kalian, bisa membuka pemikiran kalian, dan bila ada yang kurang jelas jangan tanya ke saya, beli aja bukunya, kalian baca sendiri. Itu buku yang aku bilang nggak begitu susah kok bacanya, dan cepet banget bisa diselesaikan. Oke, jadi sampai situ aja. Semoga kita bisa ketemu lagi di next video selanjutnya. See you next time.